kita itu menyembelih, ya menyembelih sama seperti kurban ya. Ada yang pakai onta, ada yang pakai sapi, ada yang pakai domba atau kambing segala macamnya. Dan itu dilaksanakan ketika yang namanya kita menyukur rambut anak yang baru lahir. Itu adalah akikah. Makanya ketika yang namanya ada peristiwa atau bukan peristiwa atau pengajian atau yang namanya acara akikah, itu disunahkan untuk apa? Menggunting rambut si anak atau si orang yang diakikahkan, ya, gitu. Dan itu juga kalau misalkan menurut daripada beberapa hadis, nanti yang namanya potongan daripada rambut yang dipotong dari si anak itu ditimbang. Kalau misalkan ditimbang itu nanti berapa gramnya lah ya. Nah kalau misalkan sudah sampai berapa gram itu nanti dibelikan emas. Ya, terus habis itu emasnya disodakohkan. Nah itulah. Itu agar yang namanya penyempurna daripada pelaksanaan akikah. Nah, lalu timbul pertanyaan, lalu apa hukum daripada pelaksanaan akikah? Hukum akikah, hukmul akikati an-nadbu liman talzamuhu nafaqatul maulud in aisara qabla mudiya muddatin nafas. Jadi hukum akikah itu adalah sunnah, ya. Hukum akikah itu sunnah. Bagi siapa? Bagi seseorang yang kita wajib untuk nafkahkan ketika dilahirkan. Berarti dalam ini konteksnya adalah seorang anak, ya. Orang tua kepada seorang anak. Bagaimana kalau misalkan pengen mengakikahkan kepada diri sendiri? Apa hukumnya? Hukumnya menjadi sunnah, tetapi sunnahnya bukan sunnah yang dianjurkan, ya. Sunnah yang dianjurkan itu hanyalah kepada seseorang yang wajib kita nafkahkan, berarti cuma anak lah istilahnya. Jadi kalau misalkan kita pengen pengen mengakikahkan diri kita sendiri, sebenarnya itu secara syariat itu sebenarnya secara koridor bahasa, ya saya maksud secara koridor bahasa itu tidak diperkenankan, ya. Karena yang diperkenankan hanyalah bagi orang yang wajib untuk kita nafkahkan. Itu sampai situ titik, ya. Jadi kalau misalkan ada pengen keinginan akikahkan diri sendiri, itu tidak dianjurkan, kecuali kalau misalkan kita sudah melaksanakan kurban baru. Karena kesunahannya itu hanya diwakilkan untuk orang tua kita, bukan untuk diri kita sendiri. Itulah daripada yang namanya akikah. Nah, kalau ada pertanyaan baik mana antara kurban atau akikah, maka lebih baik adalah melaksanakan kurban. Ya, karena kurban disunnahkan untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kalau misalnya kita pengen berkurban untuk orang lain, seumpama kita pengen berkurban untuk anak kita, sedangkan anak kita belum diakikahkan, maka yang lebih baik adalah mengakikahkan. Itulah ya perbedaannya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang seperti itu, jadi saya langsung jawab. Kalau misalkan untuk diri sendiri lebih baik kita melaksanakan kurban. Kalau seumpama duitnya pas-pasan, kalau misalkan duitnya banyak ya nggak ada, iya bagusnya ya dua-duanya, ya nggak perlu didebatkan lah, ya. Itu kalau duitnya banyak. Tapi kalau duitnya pas-pasan, berarti kita lihat daripada prioritasnya, ya. Kalau misalkan ditanya secara hak-hak, kebutuhan atau apa segala macam, maka kita lihat diutamakan adalah memprioritaskan diri kita sendiri, ya. Jadi kalau misalkan waktunya berdekatan ketika waktu kurban itu kita melahirkan seorang anak, ya. Terus juga itu waktunya berdekatan dengan waktu kurban. Sementara duit cuman segitu-segitunya, maka prioritasnya mana? Maka prioritasnya adalah melaksanakan kurban. Betul, ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau waktunya berpapasan antara dengan akikahnya anak atau dengan mengorbankan diri kita sendiri, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita kebalikannya, bagaimana kalau misalkan mengakikahkan orang lain dan berkurban, mengakikahkan diri kita sendiri dan berkurban untuk orang lain, mana yang lebih baik? Maka lebih baik untuk mengakikahkan berapa? Mengakikahkan
diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah secara syariat, secara hukum itu seperti itu. Jadi prioritas utama adalah kita mementingkan diri kita sendiri. Ya, bukannya bermaksud egois ya, bukan. Tetapi ada prioritas di sini. Ya. Kalau misalkan prioritas itu apa? Prioritas itu adalah sesuatu yang mesti diselamatkan. Kalau misalkan dalam usul fikih itu ketika ada dua kejelekan bersatu, ada dua kejelekan bersatu dalam satu peristiwa, maka diutamakan memilih kejelekan yang lebih ringan. Sama kayak misalkan ada seorang perempuan yang dia mengandung, bagaimana mau menyelamatkan anaknya atau ibunya? Maka selamatkan ibunya dibandingkan anaknya. Apakah kita tega kepada anaknya? Bukan seperti itu. Tapi ini adalah memilih sesuatu mudarat yang lebih rendah seperti itu. Ya, jadi jangan yang namanya salah dalam memilih. Kita tuh harus bijak juga terlebih sesuatu untuk memilih sesuatu. Jangan cuma ibadah itu hanya ikut-ikutan. Ya, anak kita pengen saya akikahkan, tapi nggak tahu hukumnya.